Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para tilmizun yang dihormati Allah, mari kita bersama-sama kita pelajari tentang khalifah kedua. Khalifah ke-1 siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah yang kedua ternyata sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, kita pelajari silsilahnya dulu seperti silsilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, ya, pertama ada satu keturunan sama Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dari nenek moyang yang bernama Lu'ay, ya. Lu'ay itu punya anak namanya Ka'ab. Nah, Ka'ab inilah yang menjadi nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nenek moyangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari silsilahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abad atau 8 keturunan, ya. Ini juga sama di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diambil dari sini. Sahabat Umar bin Khattab punya ayah namanya Khattab, makanya Umar bin Khattab. Khattab ayahnya Nufail, Nufail ayahnya Al-Uzza. Abdul Uzza. Ayahnya Riyah, ya. Riyal. Ayahnya Abdullah, ayahnya Qurt, ayahnya lagi ayahnya lagi Adi, ya. Ya. Raza. Ini Raja, ini Adi. Ini A-nya kurang. Raza. Nah, kemudian Rasulullah SAW berarti sejajar sama Khattab, ya. Abdullah itu Khattab itu satu keturunan dengan Rasulullah. Rasulullah ayahnya Abdullah, Abdullah ayahnya Abdul Muthalib, makanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi jelas, ya, keturunannya ternyata satu rundayan dari nenek moyangnya bernama Ka'ab. Ka'ab dari ayahnya itu Lu'ay, ya. Nah, Umar bin Khattab ini, ya, termasuk keturunan bangsawan dari Adi. Adi ini termasuk bangsawan yang merundaikan, yang menurunkan keturunannya hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi Umar bin Khattab nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qut bin Rizah bin Adi, ya. Sedangkan Rasulullah ini binnya seperti ini. Jadi jelas, ya, keturunannya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, ya, biografinya adalah tempat tanggal lahir Mekah 581 Masehi, istri 8. Nama Agus Aziz, istri Atu. Pak Agus mah Atu. Kamu mau 2, mau 3, mau 4? 4 dong, nggak boleh. Kan setelah Islam datang itu hanya diizinkan 4. Ya, Rasulullah kan 9, ini 8, ya. Pak Agus cuma 2. Iya, maksudnya teh pernah 2 kali beristri, cerai kemudian nikah lagi, gitu. Ya, pacar Pak Agus sekitar 7 atau 8. Pak Agus sekarang masih ada kelihatan ganteng. Jadi banyak baik gadis maupun janda banyak yang mengikuti Pak Agus dulu. Meren.
Jadi ternyata sahabat Umar bin Khattab itu hingga berisi 8 kuatannya. Kuat ekonominya. Itu kan harus dikasih nafkah tuh. Hari orang hiji kurang wae, beda nafkah teh. Hari ini 8, bayangin kalau 1 juta 8 juta beda nafkah. Siap tuh, gaji 500.000, 700.000 sebulan ada istri yang 8, beda naon beda cukup. Kacau, ya. Nggak usah dicontoh lah banyak-banyak. Lagian kan nggak boleh, ya. Di Islam itu hanya boleh maksimal 4 berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa. Ya. Pankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahlah oleh kalian perempuan yang kau sukai. Masna 2, wasulasa 3, waruba'a atau 4 boleh. Pain khiftum ala dalika, pain khiftum ala tadilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa adil, jaswan 1 aja. Ya, jadi kamu nggak boleh bercita-cita punya istri 4 ya. Boleh nggak bercita-cita? Menang wae cita-cita mah itu. Siapa tahu kalian menjadi orang kaya, menjadi miliuner. Kamu punya kekayaan 900 triliun. Jika 9 naga, ya, mun bisa mah 200 punya istri. Tapi kan nggak boleh 4 aja gitu. Itu juga kalau kalian dari istri yang pertama namanya Zainab, punya anak 3 bernama Abdullah, Abdurrahman, Hafsah. Dari istri pertama. Dari istri kedua yang bernama Ummu Kulsum bin Jarul, punya anak 2 orang, yaitu Ubaidillah dan Zaid al-Asgar. Bukan asli Garut, bukan. Asgar ya. Kemudian udah berapa tuh? Udah 5 kan? Dari 2 bibit. Kemudian yang ketiga nikah dengan Jamilah, 1 orang, anaknya yang nama Asim. Asim, bukan Hasem. Bukan Asem, Asim. 4, Ummu Kulsum bin Ali. Jadi Ummu Kulsum bin Ali nanti ada istrinya yang bernama Ummu Kulsum yang kedua itu binti Zarul al-Khuzaiyah ya. Ummu Kulsum yang kedua binti Ali. Jadi putranya sahabat Ali dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ya. Punya anak 2 yaitu Zaid dan Ruqayyah. 7 kan? 3, 5, 8. Ummu Hakim punya anak 1 yang namanya Fatimah. 9 dah. Dari Atikah binti Zaid punya anak 1 namanya Iyad. 10 dah. Fakihah 2 orang anak yaitu Abdurrahman, Ausad dan Zainab. 12 dah. Kemudian yang terakhir Luhayah, istri termuda. Luhayah yaitu 1 Abdurrahman al-Asgar. Sekali lagi bukan asli Garut. Nama al-Asgar itu ya. Jadi putranya berapa? 13. Pas pisan. Ya, main bola yang 2 wasit. Yang 11 bertanding dia melawan. Itulah sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, itulah. Jadi kalian sudah mengenal khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang wafat dalam usia 63 tahun dan berhasil mengumpulkan Al-Qur'an yang berserakan menjadi sebuah mushaf. Gitu ya. Kedua, memerangi orang tidak mau zakat. Ketiga, mengembalikan orang-orang murtad. Keempat, dibunuh ya di zaman Abu Bakar Siddiq, yang 1 kabur. Sedangkan nanti kita akan bahas prestasi apa saja yang diraih oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Cuman perlu diketahui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara khalifah yang 4 itu yang paling jagoan, yang paling galak, yang paling bengis, yang paling ditakuti oleh penduduk Quraisy ini. Tidak ada yang berani melihat wajahnya. Kalau melihat wajahnya, nah yang dipuncit aing. Itu. Jadi galak. Tapi setelah jadi Islam galak juga, tapi galaknya demi kebenaran. Untuk membela Islam. Dulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, anak-anak itu banyak yang membuli
kepada orang Islam, dibullying. Nabi sampai Nabi lagi sholat ditampuki oleh unta yang kayak gitu. Pokoknya betapa beraninya orang-orang kafir Quraisy kepada umat Islam. Tapi setelah sahabat Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam, gak ada yang macam-macam. Kalau macam-macam boleh, nggak apa-apa. Cuma, nah itu kepalanya akan terpisah dari badannya. Kamu berani melecehkan Islam? Celeng. Kepalanya ngaceleng. Itulah kepalanya ngaceleng. Itulah malas yang nyalap. Kepalanya ngaceleng. Itulah malas yang nyalap. Hebatnya. Disebutnya juga singa Islam. Ya. Ya. Singanya Islam. Al-Faruq itu ya, sebutannya Al-Faruq. Orang yang disegani. Wah. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak disangka akan masuk Islam. Kenapa? Karena dulu pembenci Islam. Ya, pembenci Kangjeng Nabi. Tapi setelah keponakannya masuk Islam, membacakan surat Toha, kemudian Umar bin Khattab tertarik. Di luar dugaan Umar bin Khattab masuk Islam. Kamu baca apa? Coba ulangi lagi. Wah, sambil menggigil keponakannya itu. Ternyata setelah membaca surat Toha, mana Muhammad di mana sana? Wah, semuanya kaget. Dikiranya mau ngebunuh Nabi. Padahal setelah datang Nabi izinkan saya masuk Islam. Wah, ceger nomor 1 di Mekah. Tidak ada yang berani masuk Islam. Semuanya orang-orang kafir Quraisy menggerut. Wah, silakan, jeger urang, masuk Islam, wah. Kemudian Umar bin Khattab naik di pasar. Umat manusia, tahu nggak saya? Tahu Umar bin Khattab. Ada yang berani nggak pada saya? Enggak. Nih, saya mau sampaikan kepada kalian. Hari ini saya udah masuk Islam. Islam. Siapa yang penasaran? Siapa yang mau mengganggu saya masuk Islam? Datang sini. Sieun, nggak ada yang berani. Itulah hebatnya ya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan lainnya untuk meneruskan apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dalam usia berapa tahun beliau wafat, apakah wafatnya wajar, sakit, atau dibunuh, ya nanti akan disampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.